Adapun kedatangan kami ke sini adalah meminta atau memohon perlindungan hukum dan keadilan. Kami diterima oleh lengkap Ketua Komisi Kejaksaan beserta jajarannya. Adapun kedatangan kami ke sini adalah meminta atau memohon perlindungan hukum dan keadilan, serta memohon juga supaya dilakukan audit investigasi terhadap dugaan kriminalisasi kepada klien saya. Klien saya ini namanya Pak Agus Hartono ya. Beliau ini adalah seorang apalis atau penjamin hutang piutang antara satu perusahaan dengan Bank Mandiri, dalam rangka Bank Mandiri sebagai kreditur memberikan fasilitas kredit kepada satu perusahaan. Beliau menjaminkan harta-hartanya. Tentu Bank Mandiri telah melakukan penilaian yang disebut dengan appraisal, bahwa perusahaan itu layak menerima bantuan fasilitas kredit setelah dinilai objeknya itu jauh melampaui pinjaman. Setelah semua melalui proses seleksi yang sangat ketat, maka cairlah uangnya. Dalam perjalanannya, perusahaan itu atau kepemilikan beliau di perusahaan itu sahamnya dijual. Waktu dia jual atau ditinggalkan, perusahaan ini masih sehat, artinya pembayaran semua masih lancar dengan pihak kreditur, dan jaminannya tetap melekat karena belum lunas. Jadi jaminan tetap dalam penguasaan Bank Mandiri. Setelah beberapa lama, sebelum lunas semua dibayar ke Bank Mandiri, ternyata perusahaan itu dimohonkan pilot oleh pihak ketiga lainnya. Maka pilot tidak perusahaan ini. Dengan pilotnya perusahaan ini dan sudah inkrah di pengadilan pilot di Jawa Tengah, maka aset-aset daripada perusahaan ini dikuasai kurator, diawasi oleh hakim pengawas. Maka yang berkuasa kepada perusahaan dan aset-aset ini adalah kurator. Namun karena perekonomian kita diduga sebagai pemicunya karena kemarin terkena COVID atau Corona, ditambah dengan perekonomian juga tidak begitu bagus, maka kurator tidak berhasil menjual seluruhnya atau melelang seluruhnya aset-aset ini, sehingga baik kerugian Bank Mandiri maupun kerugian kreditur lainnya, termasuk kerugian beliau karena dia korban, dia menjaminkan asetnya, belum bisa dikembalikan. Akibat tidak bisa dikembalikan karena belum terjual budel kepahitannya yang sudah dikuasai kurator, maka ada pihak ketiga lainnya juga membuat laporan ke Jaksa Agung dengan cara menyebutnya ini sebagai tindak pidana korupsi karena menyangkut uang perusahaan bank BUMN, yaitu perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri itu dianggap perusahaan pemerintah. Maka akibat laporan ini tidak ditemukan oleh Jaksa Agung, laporannya dilimpah ke Jawa Tengah. Maka yang menangani perkara ini menjadi Kejaksaan Tinggi Pidana Khusus Jawa Tengah. Sebelum ke sana, pemilik perusahaan yang sudah membeli dari bapak ini juga sudah dipidana karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memalsu identitasnya dan juga merugikan pihak ketiga. Dan bapak ini sebagai korban. Di dalam putusan-putusan itu, selain ada putusan pilot, ada juga putusan perdata perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa klien saya ini adalah korban, tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Itu amar putusan dan itu sudah inkrah. Kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak mau menghormati isi putusan-putusan ini, tidak menghormati putusan pilot, tidak juga menghormati putusan perdata.
Tetapi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan bahwa mereka lah yang paling berwenang di Republik ini. Artinya kalau pun ada putusan-putusan di pengadilan, mereka beranggapan bahwa itu seolah-olah tidak ada. Lalu mereka melakukan penyitaan-penyitaan, disitalah aset-aset atau gudang kepanitan ini menjadi objek sitaan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga semakin mempersulit kurator untuk menjual. Kurator tidak bisa menjual karena objeknya disita oleh Kejaksaan Tindak Pidana Khusus, yaitu tindak pidana korupsi dari Jawa Tengah. Kemudian kreditur-kreditur juga jadi marah, mereka juga melakukan gugatan lagi atau perlawanan, dibuatlah kejaksaan ini. Maka kalau penanganan negara atau sistem penegakan hukum seperti ini, maka kacau balau semua. Semua merasa paling berwenang. Kurator merasa paling berwenang, kreditur juga punya kepentingan, bank juga merasa paling berhak, pengadilan juga merasa berhak, jaksa tindak pidana khusus pun merasa paling berwenang. Bahkan jaksa tindak pidana khusus mengancam dengan obstruction of justice. Kalau ada yang menggugat atau menghalangi dan sebagainya itu, walaupun itu menjalankan hak konstitusionalnya, maka diancam akan ditindak sebagai tindakan menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Nah, pasal 21 KUH pidana. Jadi oleh karena itu kami datang mengadu kepada Komisi Kejaksaan supaya Komisi Kejaksaan memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada klien saya ini. Klien saya ini korban. Pertama dia korban sebagai apalis, harta dia sampai sekarang belum ada kembali, masih tersita semua oleh kurator. Kemudian dari kurator diambil lagi oleh jaksa tipikor Jawa Tengah. Kemudian beliau juga korban pemalsuan. Jadi dia korban beruntun. Tetapi itu tidak dipandang oleh kejaksaan. Nah, maka saya katakan ini kan peristiwa perdata, yaitu peristiwa pinjam meminjam, ada perjanjiannya, ada akad kreditnya, tentu dibuatkan oleh notaris, ada appraisalnya, nilai appraisalnya melampaui jauh daripada fasilitas kredit yang diberikan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itulah saya sudah bersurat kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Komisi 3 DPR, kepada Komisi 11 yang membidangi keuangan, kepada Menteri Keuangan dan sebagainya, Menteri Hukum, dan selanjutnya kepada Jaksa Agung, termasuk kepada Jaksa Muda bidang pengawasan, termasuk kepada Jaksa Muda tindak pidana khusus, kan begitu. Dan hari ini kita datang ke Komisi Kejaksaan mohon perlindungan hukum. Tidak boleh dong mengelola negara seperti ini, semua adu kuat, adu power, kan gitu. Dan ini saya lihat adalah kesewenang-wenangan. Kalau begini cara mengelola negara, rusaklah negara ini. Oleh karena itu kita tidak mau negara ini rusak, mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, itulah makanya saya undang rekan-rekan pers untuk turut serta sebagai kontrol sosial supaya negara kita ini ada perbaikan ke depan. Karena kalau orang meminjam uang ke bank, ketika misalnya ada masalah hukum atau uang prestasi misalnya, atau kredit macam misalnya, semua dipidana, maka semua orang perbankan itu menjadi terpidana, termasuk para nasabahnya atau debiturnya, semua menjadi akan terpidana. Maka tutuplah negara ini. Karena kita tidak mau negara ini tutup karena cara pengelolaannya tidak profesional, maka saya hadir di sini untuk membantu memperbaiki. Seperti yang telah sampaikan oleh beliau, Pak Kamarudin, maksud dan tujuan kami pada hari ini datang kemari adalah meminta perlindungan hukum, di mana dalam proses yang sedang berjalan, proses penyidikan ini, saya sendiri melihat ada banyak hal kejanggalan, di mana proses pemeriksaan ini telah kami lalui sejak tahun 2021 di Kejaksaan Agung, di mana proses penyelidikan itu berjalan dengan baik dan profesional oleh para penyidik Kejaksaan Agung. Bahkan kami diberi arahan-arahan mengenai perkara ini, bagaimana proses konstruksi dan bagaimana posisi kami di situ, hingga perkara ini dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Nah, setelah dilimpahkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kami dipanggil untuk menjadi saksi, itu pun hanya 1 kali. Jadi nanti tadi sudah kami sampaikan kepada komisioner bahwa dalam proses pemeriksaan kami itu masih sangat berupa kulitnya. Karena apa? Kami hanya ditanya seputar identitas, masalah job description, dan lain sebagainya. Namun yang lucu lagi, kita temukan setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami pertanyakan apa 2 alat bukti yang menjadikan kami sebagai tersangka. Nah, di situ dijawab dengan sewenang-wenangnya oleh penyidik, ya kan? Salah satu
kasih bahwa itu merupakan konsumsi internal kami. Anda sudah jadi tersangka, sudah jadi tersangka saja, nggak usah banyak ribut. Gitu. Nah, terus kemudian akhirnya kami bersuratlah kepada Pengadilan Negeri Semarang melalui Panitia Muda Tipikor, mempertanyakan apakah ada penetapan sita atau sita, izin sita terhadap objek yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara kami. Akhirnya gayung bersambut diberikanlah kepada kami salinan penetapan sita, yang dimana salinan ini suratnya baru dimohonkan pada tanggal 28 Oktober 2022. Tolong dicatat, penetapan tersangka 25 Oktober 2022, permohonan izin sita 28 Oktober 2022, dan baru dibaca oleh Kepaniteraan Muda Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober. Berarti di sini kita lihat satu alat bukti kalau seandainya penetapan sita ini digunakan sebagai menetapkan status tersangka kami, tentunya hal ini hukum lah ya, atau tidak sesuai hukum ya. Dan sitanya sudah jauh mundur dilakukan. Dan sita itu dapat nanti kita lihat, nanti kami berikan bahannya bagi rekan-rekan semua. Sita awal itu pertama kali mereka melakukan sita itu pada tanggal 13 Juli 2022. Kemudian baru dimohon ya, dan baru dimohon 28 Oktober ya, setelah penetapan tersangka. Itu.